Satu. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan pengenalan dasar menggunakan Microsoft Excel. Hal yang akan dibahas dalam video ini adalah bagaimana cara menggunakan operator Excel, formula bar, dan function seperti average, minimum, maximum. Pertama-tama, saya akan membuka aplikasi Microsoft Excel terdahulu. Oke, kita buka. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan software yang digunakan untuk pengolahan angka dan seperti menambah, mengedit, mengurutkan, menganalisa, serta meringkas data. Selain itu, Microsoft Excel juga dapat digunakan untuk data yang berupa tabel. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat banyak template. Kita bisa memilih apa saja yang kita mau gunakan. Misalnya ini ada pembuatan list, ini juga list, ini buat tugas-tugas, terus pengaturan budget keluarga atau personal, dan banyak. Ada juga schedule atau jadwal, ada di kalender. Tapi di kali ini saya akan menggunakan blank workbook, karena jika kita buka blank workbook, ini akan berupa tabel-tabel kosong saja. Nah, sebelumnya itu saya sudah mempunyai file yang memiliki contoh soal. Jadi, kita dapat menghemat waktu. Kita bisa open. Salah. Kita sudah membuka Excel ya. Mungkin saya akan memperkenalkan beberapa elemen-elemen yang ada di Excel. Yang pertama, satu file ini disebut dengan workbook, sedangkan kita dapat dalam workbook terdapat sheets atau lembaran-lembaran. Dalam satu workbook terdapat beberapa sheets. Kita bisa menambahkan sheets baru. Misalnya ini sheet 1 dan ini sheet 2. Kita bisa sheet 1 dan sheet 2 disimpan dalam file yang sama. Selanjutnya, satu kotak seperti ini disebut dengan sel. Jika sel ini berwarna hijau, berarti disebut dengan sel aktif. Selanjutnya, terdapat vertikal, ini untuk menggeser ke bawah, dan ini untuk menggeser ke kanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa fungsi ini. Ini jika kita melihat kotak kosong seperti ini disebut dengan formula bar. Formula bar berfungsi untuk memasukkan rumus-rumus yang kita akan gunakan. Di sini adalah name box. Name box berfungsi untuk menamakan sel. Selanjutnya terdapat huruf A, B, C, D, F, abjad seperti ini. Abjad seperti ini menunjukkan bahwa ini kolom, sedangkan yang ke bawah disebut dengan baris. Nah, bagaimana jika kita melakukan penamaan pada tabel? Jika kita lihat di sini, penamaan sel di dalam Excel menggunakan kolom terlebih dahulu, lalu baris. Jika kita lihat, kolom yang kita pilih sekarang adalah kolom F. Kolom F dan berada di baris 7. Oleh karena itu, sel ini disebut dengan F7 jika kita lihat. Nah, kita sudah melakukan penamaan pada sel. Selanjutnya, formula bar. Formula bar ini dapat diaktifkan dengan cara mengetik sama dengan. Jika kita sudah menekan sama dengan, kita bisa lihat rumus-rumus apa aja yang bisa kita gunakan. Ini merupakan rumus yang sering digunakan dalam Excel, seperti rata-rata, atau penjumlahan semuanya, minimum maksimum, dan jika, dan count, seperti itu. Mungkin kita akan mempelajari penggunaan secara dasar dahulu. Kita akan menggunakan, sebagai contoh, sebelumnya ini saya akan hapus dahulu. Semisal kita ingin membeli penggaris 2B harga satuan 3.000 dengan jumlah 10 buah. Oleh karena itu kita dapat menggunakan rumus kita harus mengaktifkan formula bar terlebih dahulu dengan mengetik sama dengan,
Lalu kita dapat secara otomatis kita dapat memilih sel B4, lalu kita kalikan dengan C4. Lalu jika kita ingin menampilkan hasilnya, kita hanya tekan enter. Secara otomatis Excel dapat menjumlahkan sel yang telah kita gunakan untuk perkalian. Jika kita lihat untuk baris 5, 6, 7, 8 ke bawah, kita menggunakan operasi yang sama, yaitu perkalian. Oleh sebab itu, karena sesama perkalian, kita dapat menarik sel yang aktif ini ke bawah. Tapi harus sampai, jika kelihatan kursor ini kan putih, kita harus tarik jika kursor ini hitam. Ya. Nah, jika kita lihat 4.000 kali 5, 20.000, 2.000 kali 7, 14.000. Berarti sudah benar ya. Selain itu, selain menggunakan hal ini, menggunakan sel 1 dikalikan sel 2, kita juga dapat menggunakan, misalnya kita tarik ya, sama dengan produk ya, kita juga dapat menggunakan produk. Kalau di perkalian kita hanya menghitung harus memilih sel 1 dan sel 2. Kalau produk ini menggunakan range. Jadi tidak hanya 2, dan kita bisa menghemat waktu. Jadi kita bisa langsung memilih mana saja yang akan dikalikan. Misal kita akan mengkalikan mengkalikan 1 kali 2 kali 3 kali 4. Kalau kita menuliskan secara manual seperti ini, B12 kali C12, dan selanjutnya itu kan memakan waktu. Oleh karena itu kita dapat mempersingkat dengan menggunakan rumus produk dan tinggal pilih sel 24. Seperti itu. Kita mungkin bisa gunakan semua. Operator yang tadi kita gunakan adalah perkalian. Yang di sini kita menggunakan perkalian. Kita juga bisa mengganti dengan tambah atau kurang atau pembagian. Seperti itu. Tapi karena perkalian, jadi kita menggunakan perkalian. Selain itu, kita akan menggunakan rumus untuk mencari rata-rata. Semisal kita akan mencari rata-rata harga barang yang dijual. Kita dapat menggunakan rumus dengan cara mengaktifkan formula bar terlebih dahulu, yaitu menekan sama dengan, lalu kita memasukkan rumus. Jika kita pilih, di sini terdapat average. Nah, kita bisa memilih mana yang akan kita rata-rata. Hilang, maaf. Berarti kita tulis average, selanjutnya kita pilih. Berarti kita dapat melihat bahwa harga rata-rata barang yang dijual adalah 3.400. Bagaimana dengan jumlahnya? Kalau dengan jumlah, kita juga bisa menggeser seperti ini. Karena rumus yang digunakan sama, dengan otomatis si Excel akan mengetahui kalau kita menghitung yang di kolom C. Terus kalau kita misalnya mencari nilai maksimum, lalu kita akan mencari minimum dari rumus. Berarti yang dapat kita gunakan adalah sama dengan min klik dari range B4 hingga B8 berarti harga maksimum yang dijual, maaf ini minimum ya, kita ganti maksimum. Salah. Berarti harga maksimum yang dijual ada 5.000,
Sedangkan kalau yang minimum, kita juga dapat menggunakan minimum ada 2000. Jumlah terbanyak adalah 10, jumlah terdikit adalah 4. Selesai, kita bisa dapat mempercantik tabel-tabel berikut dengan cara menggeser ini tingginya. Lalu kita taruh teksnya itu berada di tengah-tengah tingginya. Jadi seperti ini. Karena saya sudah menaruh ini juga di tengah, jadi sudah cukup saya rasa. Selanjutnya saya akan memberi warna. Mungkin saya akan mengajarkan menggunakan tabel. Tabel bisa dibuat dengan cara dipilih semua tabel yang akan dibuat tabel. Terus kita pilih border ini. Bisa klik all border, sudah jadi. Namun sepertinya kalau kayak gini itu kurang menarik menurut saya. Jadi kita menggunakan warna saja. Misalnya warnanya biru lebih tua ya. Yang ini kita nggak usah. Kita kasih border tapi di luarnya saja. Sama di sini. Nggak salah, maaf. Disemuain aja kita pakai all borders. Lalu untuk yang bagian sininya mungkin ini karena ada garis-garis dari sininya atau gridnya, kita bisa tutup dulu gridnya biar kelihatan kalau di print kayak gimana. Jadi kalau misalnya nggak pakai grid kan kayak seperti ini. Jadi kita mungkin kalau warna-warni biasa cukup capek, jadi pakai warna muda. Ini lebih lebih gelap, terlalu gelap menurut saya ya, seperti ini cukup. Terus kita akan outside. Sudah. Kalau misalnya kita menggunakan banyak garis ke samping, ke vertikal itu juga nggak apa-apa. Jadi seperti ini. Terserah, tapi saya mau seperti ini aja biar garisnya sedikit. Selanjutnya kita akan memboldkan ini. Mungkin warnanya kuning kali ya. Untuk yang sini warnanya kuning muda saja. Kita sudah punya semuanya. Lupa pilih. Dah, seperti ini. Mungkin kita di sini beri jumlah saja kali ya. Untuk totalnya. Karena totalnya yang sebelah kanan sama, jadi kita hapus saja. Lalu udah. Kita mau tahu jumlah barang sama dengan sum. Sum digunakan untuk menjumlahkan barang. Jadi kayak seperti produk tapi buat penjumlahan. Barangnya 35, kalau ini berarti salah. Kita bisa saja langsung. Wah, karena ini satuannya kan rupiah ya. Rp1.000, jadi kita tambah more counting format akurat. Ya, oke, kita pilih yang rupiah.
Mungkin nggak usah pakai simbol kali ya, langsung print. Sekian saja dari saya, dan jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih.